Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ibu Eni mau ajak kalian menyelami sebuah kisah yang Masya Allah luar biasa. Sebuah perjalanan hidup seorang manusia yang menerima panggilan teragung, yaitu untuk menjadi seorang nabi. Ini bukan sekedar cerita, tapi kisah tentang keyakinan, keberanian, dan sebuah panggilan yang kelak mengubah dunia. Oke, untuk memahami kisahnya, kita harus mundur sedikit ya, membayangkan kondisi kota Mekah saat itu. Di satu sisi, Mekah itu kota yang ramai. Kaum Quraisy itu punya kebiasaan menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Tapi, di tengah semua keramaian itu, ada seorang pria yang hatinya selalu resah. Nah, jiwanya ini mencari jawaban di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Seperti yang bisa kita lihat di sini, di Gua Hira. Pembahasan kita hari ini akan kita bagi menjadi 5 bagian penting. Pertama, kita kenalan dulu nih dengan sosok beliau sebelum kenabian. Lalu, kita akan masuk ke momen paling dahsyat, yaitu turunnya wahyu pertama. Setelah itu, kita lihat bagaimana perintah untuk berdakwah datang, gimana strategi dakwahnya, dan terakhir, kita akan bahas tanda-tanda yang menguatkan kenabiannya. Udah siap ya? Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum semua peristiwa besar itu terjadi, siapa sih sebenarnya sosok Muhammad ini? Yuk kita coba kenali lebih dalam karakter yang menjadi pondasi beliau. Nah, ini yang luar biasa anak-anak. Jauh sebelum beliau menjadi nabi, beliau itu sudah dikenal karena integritasnya. Dan yang paling menarik, gelar ini, Al-Amin yang artinya yang terpercaya, itu bukan datang dari pengikutnya nanti, tapi justru dari masyarakatnya sendiri. Ini jadi bukti yang nggak terbantahkan tentang betapa luhur karakternya. Reputasi ini tentu nggak datang tiba-tiba. Sejak kecil, beliau sudah dikenal punya akhlak yang mulia. Beliau bekerja sebagai pengembala dan diakui orang-orang karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Puncaknya, di usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha wanita yang sangat dihormati. Ini semakin mengukuhkan posisi beliau sebagai orang yang bisa dipegang kata-katanya di Mekah. Tapi, di balik semua reputasi baik itu, hati beliau ternyata gelisah. Beliau nggak bisa terima praktik penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya. Keresahan batin inilah yang terus mendorong beliau untuk mencari makna yang lebih dalam, makna tentang Tuhan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke momen paling krusial dalam sejarah ini. Sebuah momen yang bukan cuma mengubah hidup beliau, tapi juga arah sejarah peradaban manusia. Ya, turunnya wahyu yang pertama. Jadi, untuk menenangkan hatinya yang resah itu, beliau sering melakukan yang namanya berkhalwat. Apa itu? Menyendiri untuk ibadah dan merenung. Dan tempat favorit beliau adalah Gua Hira, sebuah gua sunyi di puncak gunung. Disinilah, dalam kesendirian itu, peristiwa agung itu terjadi. Penting untuk kita catat anak-anak, peristiwa ini terjadi saat usia beliau 40 tahun. Jadi ini bukan panggilan yang datang di masa muda yang penuh gejolak ya, tapi justru datang di puncak kematangan hidup. Setelah puluhan tahun beliau dikenal sebagai pribadi yang bijaksana dan terpercaya. Di tengah keheningan gua, malaikat Jibril mendatangi beliau dan menyampaikan perintah pertama dari Allah SWT. Sebuah kata yang begitu kuat menggema, Iqra, yang artinya bacalah. Perintah inilah yang menjadi awal turunnya kitab suci Al-Quran, dimulai dari surah Al-Alaq. Dan coba perhatikan reaksi beliau. Setelah menerima wahyu pertama, apakah beliau langsung bangga, merasa terpilih? Ternyata nggak sama sekali. Beliau justru pulang dalam keadaan sangat ketakutan dan bingung. Tubuhnya sampai menggigil. Beliau langsung meminta istrinya, Khadijah, untuk menyelimutinya. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan beliau yang begitu dalam dan begitu nyata. Setelah guncangan dari peristiwa wahyu pertama mereda, perjalanan beliau berlanjut. Sekarang, pengalaman pribadi yang mengguncang jiwa itu akan berubah menjadi sebuah misi, sebuah tugas suci yang diperintahkan langsung oleh Allah. Sebelum kita lanjut, kita samakan pemahaman dulu ya tentang apa itu wahyu. Sederhananya, wahyu itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan para nabi dan rasul pilihannya. Pesannya ini biasanya diantarkan melalui malaikat Jibril. Nah, tidak lama setelah itu, turunlah wahyu yang kedua dari surah Al-Mudaththir. Kali ini, pesannya berupa perintah yang sangat jelas dan tegas. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Inilah titik awal dimulainya misi kenabian beliau, yaitu menyebarkan pesan tentang keesaan Tuhan. Pertanyaannya, gimana caranya beliau menyampaikan pesan yang benar-benar baru dan berbeda ini di tengah masyarakat yang jelas-jelas menentangnya?
Ternyata, beliau nggak sembarangan. Beliau menggunakan sebuah pendekatan yang sangat strategis, yang terbagi dalam 2 fase. Misi dakwah beliau ini terbagi jadi 2 tahapan yang sangat jelas. Ada fase rahasia atau sembunyi-sembunyi, yang kemudian dilanjutkan dengan fase dakwah secara terbuka atau terang-terangan. Jadi, di awal-awal beliau berdakwah secara diam-diam. Beliau hanya menyampaikan pesan ini kepada orang-orang terdekatnya yang paling beliau percayai. Tentu saja, orang pertama yang beriman adalah istrinya sendiri, Khadijah, dan juga sahabat karibnya, Abu Bakar. Setelah pondasi kecil ini terbentuk, barulah turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wah, disinilah tantangan yang sesungguhnya dimulai. Ajakan beliau di ruang publik langsung disambut dengan penolakan keras, ejekan, hinaan, bahkan permusuhan dari para pemuka suku Quraisy. Oke, sekarang kita beralih ke bagian terakhir ya. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kenabian Rasulullah, yaitu melalui tanda-tanda kebesarannya yang kita kenal dengan istilah mukjizat. Jadi, apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah sebuah kejadian luar biasa, di luar nalar dan kemampuan manusia biasa. Allah memberikannya kepada para nabi sebagai bukti nyata bahwa pesan yang mereka bawa itu benar-benar datang darinya. Nabi Muhammad SAW dianugerahi beberapa mukjizat, seperti peristiwa terbelahnya bulan atau air yang bisa memancar dari sela-sela jemarinya. Tapi, para ulama sepakat bahwa mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Sebuah kitab suci yang keindahan bahasa dan kedalaman maknanya dianggap tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, dari semua kisah yang kita bahas hari ini, ada satu pertanyaan besar yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Coba pikirkan, apa sih yang bisa membuat seseorang sekuat itu? Punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang, sama sekali nggak populer, bahkan ditentang habis-habisan? Jawabannya anak-anak ada di dalam keyakinan. Keyakinan yang begitu kokoh dan tak tergoyahkan kepada Allah. Ini pelajaran penting buat kita semua, tentang betapa pentingnya punya pendirian yang kuat di atas kebenaran saat menghadapi tantangan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.